Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, berhubung ada salah satu dari kalian yang request via link traktir saya untuk pembahasan seputar koin Welltree atau yang tikernya itu adalah WELL teman-teman, atau WELL. So di sini saya decide untuk kita coba bahas nih. Dan kebetulan setelah saya lihat-lihat koinnya juga cukup menarik ya teman-teman. Dan apakah koin ini cukup oke mungkin untuk di Q3 atau Q4? So kita akan coba untuk bahas dengan cukup detail teman-teman ya. Dan saya akan adjust untuk pembahasannya supaya semudah mungkin, karena memang koin ini juga baru listing nih teman-teman di beberapa exchange. So sebelum itu disclaimer dulu teman-teman, seperti biasa ini bukanlah video untuk mengajak kalian semua menjual atau membeli aset tertentu teman-teman. Bukan ajakan jual beli ya teman-teman ya. Dan juga tentunya bukan promosi atas aset tertentu teman-teman. Jadi harapannya disclaimer dulu, teman-teman harus lakukan riset mandiri juga, do your own research, dan juga harapannya teman-teman udah memperhitungkan ketika hendak bertransaksi dalam aset tertentu, karena tentunya resiko dalam transaksi teman-teman sendirilah, atau individu teman-teman sendiri yang akan menanggung setiap resiko maupun profitnya teman-teman. Nah, oke. Di sini nggak usah lama-lama, kita akan coba nih untuk ngintip dulu di coin market cap. Jadi koin Welltree ini atau dengan tikernya itu WELL, di sini kalian bisa lihat baru saja listing ya di beberapa exchange ternama, seperti salah duanya mungkin yang teman-teman paling kenal di sini ada Bybit dan juga Bitget, dan juga beberapa exchange lainnya teman-teman bisa lihat aja. Dan koin Welltree ini terhitung cukup baru listing teman-teman. Kalian bisa lihat dari chartnya ini masih terbilang baru ya, koin-koin awal yang baru listing teman-teman. Dan seperti biasa juga saya sangat menyarankan untuk teman-teman baca-baca nih informasi terkait yang hal-hal seperti ini. Di sini kebetulan saya pakai artikel dari Reku teman-teman yang membahas terkait Welltree ini. Namun seperti biasa ini bukan endorse teman-teman. Jadi kalian bisa cari berita-berita, informasi-informasi di artikel-artikel lainnya teman-teman. Yang penting kredibel dan juga datanya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Karena ini bisa nambah-nambah, paling nggak nambah pengetahuan kalian teman-teman. Nah, kenapa tadi saya katakan Welltree ini cukup menarik? Teman-teman bisa lihat bahwasannya Welltree ini itu adalah suatu inovasi mungkin ya, teknologi yang mana dia mengcombine antara blockchain nih, teman-teman bisa baca blockchain dengan AI teman-teman. Dalam bidangnya itu di dunia health teman-teman, atau kesehatan ya. Teman-teman bisa baca-baca sendiri di sini, tujuan utamanya adalah dengan combine tadi seperti yang saya bilang, blockchain dengan AI untuk dunia kesehatan. Dan tim pendirinya siapa? Teman-teman bisa lihat utility-nya seperti apa, kemudian project team, investor, dan sebagainya. Teman-teman bisa baca-baca sendiri teman-teman di artikel-artikel seperti ini, dan banyak artikel lainnya ya. Dan bahkan di sini kerennya udah berbahasa Indonesia teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris ya, atau mungkin terkendala language barrier, kalian harusnya udah nggak perlu khawatir lagi, udah nggak perlu ada alasan lagi, karena bahkan yang bahasa Indonesia aja udah tersedia teman-teman di banyak artikel-artikel seperti ini. So saya saranin teman-teman baca-baca dulu aja untuk nambah-nambah informasi. Dan oke, di sini kita akan coba nih dari technicalnya dulu, atau buy price actionnya dulu. Sebenarnya karena teman-teman tahu ya, technical analysis kan sebenarnya diambil dari historical data teman-teman. Dan berhubung koin WELL ini tergolong baru listing teman-teman, maka sebenarnya nggak ada data yang signifikan yang bisa dapat kita ketahui. Namun di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya koin WELL ini ketika listing dia membentuk pergerakan naik teman-teman. Namun sangat disayangkan ketika dia naik, dia nggak bisa mempertahankan momentumnya, and then dia create yang namanya lower high, and then dia mulai membentuk lower low nih teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti biasa saya udah nandain area-area penting yang bisa teman-teman tinjau. Dimana di sini ada supply area yang sebelumnya menjadi support kita. Di sini teman-teman bisa lihat ketika dia naik, dia tertahan di sini. Ini adalah supportnya, and then dia naik lagi, kemudian turun lagi, ini tertahan lagi teman-teman. Kemudian dia naik, and then akhirnya di breakout di sini teman-teman. Nah, kalau kalian gunakan Anchor volume profile juga, di sini kalian bisa lihat bahwasannya ini adalah area dengan transaksi yang cukup besar di sini teman-teman. And then udah di breakout, yang mana mengartikan ini adalah support kita sebelumnya yang sekarang akan menjadi resistance. Dimana teman-teman tahu ya, support become resistance itu adalah salah satu yang cukup umum di technical analysis. Dan so far harga dari WELL ini terkoreksi cukup signifikan ya ke demand areanya di bawah sini, yang mana udah mendekati nih harga awalnya dia ketika di sini.
And then untungnya teman-teman atau bagusnya di sini kita mendapatkan pullback yang signifikan ya teman-teman ketika dia turun, and then dia pullback dengan cukup baik. Di sini ada candle bull candle yang cukup masif. Di sini berapa persen kita coba lihat. Ini 100-an persen teman-teman ya, atau sampai sini deh 60-an persen teman-teman. Cukup tinggi teman-teman. Namun di next candle-nya langsung disambut dengan bear candle lagi teman-teman, atau candle merahnya lagi. So di sini kita akan coba intip kalau misalkan kita mampir mungkin ya ke time frame 4 jamnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kemungkinan memang well ini bisa melanjutkan penguatannya apabila memang well ini sanggup reclaim ke supply area di atas ini teman-teman. Namun tentunya itu nggak mudah ya untuk skenario tersebut terjadi, dan mungkin nggak akan secepat tadi teman-teman. Bisa aja dia turun dulu untuk fill fair value gap di sini, and then kalau memang ada buyers yang tertarik membeli, dia baru mungkin perlahan naik ke atas teman-teman, and then mungkin baru bisa reclaim nih. Setelah kenaikan bertahap ini baru bisa reclaim supply areanya, mungkin konsolidasi dulu, testing dulu, baru kemudian bisa break, and then baru ada potensi teman-teman untuk harganya menguat kembali. Namun itu kalau skenario bullish ya teman-teman. So apakah nggak mungkin turun? Tentu sangat mungkin teman-teman ya, karena kalau kalian lihat di time frame daily aja, ini jelas teman-teman, tekanan sellersnya tinggi banget. Kalian bisa lihat dari atas sini ke bawah, itu 70-an persen teman-teman, hampir 80%. So tekanan sellersnya masih kuat ya teman-teman. Bahkan di sini kalian bisa lihat dari sini nih hampir didominasi oleh seller teman-teman, ini merah semua dan turunnya pun signifikan ya. Per satu candle ini teman-teman bisa lihat mungkin dari sini. Nah ini belasan persen teman-teman per satu candlenya. Dan hal tersebut mengindikasikan juga tekanan seller yang cukup kuat ya. Di sini ketika koinnya udah naik, and then ternyata ada yang buang barang lagi, dan tekanan sellers juga langsung menguat lagi teman-teman. So ada kemungkinan yang paling mungkin adalah dia akan nge-fill dulu nih fair value gap di sini, and then kita akan coba lihat dia apakah memang bisa lagi membentuk yang namanya higher high ya. Karena di sini dia mulai market structure shift nih teman-teman di 4 jamnya. Kalian bisa lihat ketika dia turun di sini, and then dia naik di sini, turun lagi, dan ternyata sekarang kita membentuk higher high setidaknya di time frame yang kecilnya. And then kalau misalkan dia berpotensi membentuk higher high kembali, itu akan menjadi indikasi yang bagus nih teman-teman untuk coin well ini sendiri. Namun apabila memang harus terkoreksi lebih jauh, harapannya teman-teman kita nggak breakout nih, atau nggak breakdown nih lebih tepatnya dari demand area yang ini. Karena ketika kita breakdown dari demand area tersebut, maka kita akan masuk ke fase price discovery, di mana nggak ada lagi nih teman-teman historical harga terendah yang pernah disentuh sebelumnya, dan itu akan menjadi indikasi yang buruk tentunya, dimana akan lebih banyak memancing seller, dan juga buyers tuh akan cenderung lebih tidak memperhatikan koin-koin yang seperti itu, karena memang dianggap mungkin tekanan jualnya akan terus berlanjut teman-teman, apabila memang pergerakannya justru seperti ini teman-teman. Nah ini bukan pergerakan yang baik tentunya ya, kalau terjadi pergerakan penurunan yang seperti itu. Dan kalau kita mungkin intip coba data sedikit ya teman-teman, kita coba intip data-data sedikit. Di sini datanya saya ambil dari cryptorank.io. Nah teman-teman, kenapa tadi saya juga katakan well ini sebenarnya lumayan menarik ya, karena inovasinya yaitu menggabungkan AI, berarti dia masuk ke dalam narasi artificial intelligence juga, dan juga menggabungkan dengan teknologi blockchain ya, sehingga harapannya bisa support hal-hal di dunia medis mungkin teman-teman, atau dunia kesehatan. Jadi teman-teman juga bisa baca-baca sendiri, karena jujur saya pun belum terlalu baca detail teman-teman ya untuk CoinWell ini. And then kalian bisa lihat nih beberapa investornya teman-teman. Di sini ada investor dari tier 1 sampai tier 4 teman-teman yang bisa kalian cek-cek sendiri. Dan juga dia sudah meraih dana, atau di sini dia memperoleh investasi sebesar $5 million teman-teman. Jadi bukan angka yang kecil ya teman-teman ya untuk project-project seperti ini. And then berhubung koin ini juga baru ya, teman-teman bisa lihat di analytics-nya di sini. Nah, dia baru listing nih di Q3 ini, and then ya tentunya belum memperoleh hasil yang cukup signifikan teman-teman dari pergerakan harganya, karena memang kalian bisa lihat sendiri untuk harganya cukup terkoreksi lebih cukup signifikan lah teman-teman. Namun bukan berarti memang tidak mungkin ya untuk dia naik kembali teman-teman. Dan ya seperti yang saya katakan tadi, untuk skenario bullish-nya adalah hopefully meskipun perlahan teman-teman, harapannya dia bisa reclaim nih di supply area yang di sini teman-teman. Karena ketika ini di break kembali dan kita reclaim, maka ini akan menjadi support kita untuk bisa nih menembus level-level harga selanjutnya teman-teman. Namun
Jika memang harus terkoreksi lebih lanjut teman-teman, harapannya tentu tidak breakdown dari demand area ini sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Dan oke teman-teman, mungkin sekian aja untuk video yang bisa saya deliver pada kesempatan hari ini teman-teman. Thank you banget buat yang udah request, buat yang udah nonton sampai habis, and I'll see you teman-teman in next video. Thank you teman-teman.